Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, yang kami hormati, ya makmun, mugi-mugi istiqomah, bimbing, sedaya jamaah. Mubalaghah iki. Mubalaghah. Nggih, wis. Nggih. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Fatihah, khususnya untuk musannaf dan kitab Yai Nawawi Al-Banzani. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Qala ar-Ramliyu, qala wastawa ar-Ramliyu, sinten Kiai Ramli. Nihayah, dalam kitab Nihayah halaman 156 juz 3 ngaten. Nggih. Walau asbahalan lamun ngalap isu-isuan. Sapa An-Nawawi, sapa wong kang poso walam yanwilan ora niat sapa wong sauman ing poso. Summa tamat mandonuli kemu sapa wong walam yubalik lan ora ngelep sapa wong. Ngoten nggih. Yo balik iku ora banget-bangetake. Ya ora ngelek ya betul. Oh nggih, ora banget. Ora ngelek intine iki. Nggih. Pasabako monggo nuli mlebu katanya. Bisa. Keserap, bleset. Nggih. Pasabako kan DCI. Robot. Kontaknya berarti rada Masuk. Ya kerasa lah. Apa maul mamdoti apa banyune wundu, banyune kemu. Ila jaufihi maring jerone wong awake wong. Sumana wanuli niat sapa wong sauma tatawuin ing poso sunah. Soha mongko sah apa posone wong. Wakadalan niku kaya mengkono perkara iki faile kulu ya. Apa kuluma ini Mubtada muakhar. mubtada muakhar ya. Kada kan kabar muqaddam. Iku kaya mengkono-mengkono perkara kuluma tawi saben-saben perkara layub dilu kang ora iso batalake apa ma'asauma ing poso. Kal ikrohi kaya dene perkara kang makruhake. Maksa. Ikroh ada alifnya itu kan wakat ikut wazan if'al akroha yukrihu ikroh itu memaksa. Oh, nggih. Kal ikrohi kaya dene perkara kang maksa ta. Nggih, proses pemaksaan. Alal akli ing atase mangan. Wasyurbi lan ngombe. Qala An-Nawawi, sampun dawuh sinten Yai Nawawi, wa hadhihi mas'alatun nafisun, wa hadhihi utawi iki mas'alatun masalah nafisatun. Iku terkipe dadi napa nih berarti niki? Nafisah naat. Nafisah kang unik, cantik. Cara bahasa masalah berarti masalah yang
menarik. Waqat talabtulan teman-teman sampun markoleh sinten ingsun Yai Nawawi ha ing masalah nafisah sinina ing dalem pirang-pirang taun. Atawa jatuh sehingga nemokake sinten ingsun ha ing masalah nafisah. Walillahi ku tetep keduwe Gusti Allah. Alhamdulillah sekabehane puji. Wa mislu dzalika lan iku sepadane mengkono-mengkono dalika ma pada mengkono-mengkono perkara idza balago nalikane wis teko bangetake apa mislu dalik anu sapa wong idza balago nalikane bangetake sapa wong li izalati najasati maring ngilangake pira-pira najis. Langsung ya, iki mudhofnya sampai famihi. Nggih. Liiza lati najasati famihi maring ngilangake pira-pira najise tutuke wong. Au anfi utawa irunge wong. Pasaba konuli lesep gu ing famihi au anfihi alma'u apa banyu. Fa innahu mongko temen setuhune kelakuan layaduru ku ora bahayani, ora apa lebih tepatnya lebih layaduru ora nggih, ora bahayani atau ora melarat. Ngarani apa Intine ora batalake. Ora batalake ya. Apa mak ya. Wa qaluhu an pengendikane Yai Musonef fil fardi dalam keterangan al fardi walau nadron lan senajan ana undur nazar ya au qadaan utawa nekahake au kafaratan utawa bayar kafarah au kana utawa ana annawi sapa wong kang niat sopian iku bocah cilik au amara utawa perintah bihi kelawan sopi al imamu sapa imam fil istisqai ing dalem apa jenenge ngesep banyirong iki istisqa udan nggih udan ya. Oh udan ya maksudnya iki sholat istisqa ngoten. Nah, ini kan apa namanya? Ini kan terkait kata fardu itu kan jadi ini kan kaitannya dengan apa namanya? Wajibnya niat di waktu malam itu kan fardu ya. Yeah. Jadi termasuk sholat istisqa itu disyaratkan itu. Oh. Ketika sholat istisqa-nya ini adalah bukan inisiatif sendiri tapi kolektif negara. Walaisa lan ora ana lanang kedhe kita saumu naflin apa poso sunah yustaratu kang den syaratake fihi ing dalem saumu nafil atapi itu apa meneng ya. Tabiyid itu apa? Oh tabiyid ya. Dari mabit, kalau mabit kan nginep ya nginep pakai niat ya. Oh di waktu malam ini ya. Nginep pakai
niat ing dalam tentu biasanya mabit iku bengi ya. Ora ana mabit rino ya. Ila saumu sobi kecuali posone wong cilik, bocah cilik. Fayul gos mongko den anjurake ya. Ihi kelawan ngenepake niat. Nggih. Wa yuqalu lan den ngendikake lan kita saumun naflin utawi poso sunah istaratu kuden syaratake fi ing dalem poso sunah. Tapi itu niyati apa nginepake kaulu dari pengendikane Musonef Lailan dalam keterangan Lailan ai bainal hurufi wa tulu'il fajri yaiku antarane surupe lan surup wa tulu'il fajri lan wetake fajar. Lanjut apa diterangkan dengan ini? Oh, lanjut itu masih apa? Temanya masih sama itu. Niat ya. Nggih. Wa dalilu wujubi qainiyati wa dalilu wujubi qainiyati utawi dalile kewajibane numibake niat lailan ing dalam waktu wengi di makna wujubi takbiti iku bermakna wajibake nenep nginepake niat ya. Nggih. Qauluhu penting pengendikane qaulu sallallahu alaihi wasallam pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyid man utawi sapane wong lam yubayyid iku ora nginepake niat sapa man qoblal fajri ing dalem sadurunge fajar falasia mongko ora ana poso iku maujud lau keduwe man man tai sapane wong lam yubayyid kang iku ora nginepake sapa man niat asyami ing niate poso qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar falasiamun mongko ora ana poso lahu kediman sahihun poso kang bener. Wal muradu ta'i kang sing dikarepake tabyiduha. Wal muradu tabyiduha. Wal muradu ta'i kang den karepake tabyiduha apa nginepake niat ikoan karena mibake fi juz'in ing dalam sebagian mid ajya ilaili setengah sangking bagian-bagiane wengi minal gurubi mulai sangking maghrib ilal fajr itu meka fajar qaluhu lanun pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yujmi manuta sarep wong lam yujmi anggo ora ngumpulake Betul. asyama sapa man la asyama ing siam qoblal fajr ing dalem sadurunge fajar fal asyama monggo ora ana poso iku mujud lahu keduwe man qaulu pengendikane Musonef lam yujmi terangan lam yujmi fi dhammil ya'i kelawan dhammah ya masukunil jimilan mensukun jim au bi fathil ya utawa kelawan memfathah ya wal mimi lan mim maknahu utawi maknane lam yujmi man utawi sanune lam ya'zim nganggo ora netepake sapa man ala siami ngatasi poso fayanwi mongko wajib niat sapa man fayanwihi ini poso ya. Okay. Wa qalun niyati utawi sithik-sithik niat fi Ramadan ing dalem poso wulan Ramadan
Dan niki yang wa aqallun niat iki sudah Tidak ya. pembahasan berikutnya. Oke. Ini yang tentang apa? Kan kemarin sudah ada penjelasan bahwa untuk puasa fardu itu disyaratkan niatnya adalah tabyid. Tabyid itu dari kata bait. Bait itu kan artinya nginap ya, nginap di waktu malam ya. Makanya rumah itu kan artinya bait itu dari asalnya nginap itu. Makanya kalau ada istilah mabit, ya, tabyid itu memalamkan niat lah kira-kira begitu. Jadi niatnya harus di waktu malam. Ini ada banyak permasalahan misalnya disinggung Qala Ar-Ramli ya. Imam Ar-Ramli salah satu imam ya yang ada di mazhab Syafi'i berkata, andaikan ada orang walau asbaha itu ayat dakhala fi waqti subhi atau sobah. Ada orang masuk subuh ya sudah fajar, tetapi dia belum berniat puasa. Jadi sudah masuk subuh, mungkin karena kesiangan ya begitu, sudah niat sahur nggak bangun, tiba-tiba bangun itu sudah subuh dan belum niat puasa. Terus kemudian dia wudhu begitu, di dalam berwudhu itu dia kan wudhu itu kan disunahkan apa ya berkumur ya, termasuk membersihkan hidung itu ya, imsak itu. Nah, ketika dia berkumur dan berkumurnya itu ekstrim, entah walam ada dua pilihan kalau dia berkumurnya antara ekstrim dan enggak ekstrim ya. Kalau berkumurnya itu sederhana ya umumnya orang berkumur begitu ya. Jadi tidak ada sampai berkumurnya itu melebihi batasnya orang berkumur ya. Dalam keadaan itu kemudian kok masih ada air yang masuk ke perut ya. Itu kalau dia niat puasa maka puasanya sah kalau niat puasa sunnah ya. Jadi ini kaitannya dengan puasa sunnah ya. Jadi puasa sunnah lebih mudah. Jadi tidak kalau dalam mazhab Syafi'i puasa sunnah tidak disyaratkan niat di waktu malam. Syaratnya sebelum zuhur dia tidak makan apa-apa itu dah. Jadi misalnya kalau sudah subuh dan sudah makan ya nggak sah ya. Jadi ini yang diniatkan wajib meniatkan di waktu malam itu dalam mazhab Syafi'i adalah khusus puasa fardu. Jadi kasusnya tadi kalau dia berkumurnya tidak ekstrim ya. Kalau berkumurnya ekstrim berarti ya beda lagi. Berarti ada kesengajaan ya. Kalau berkumur kok sampai sampai ekstrim itu kan sampai air masuk ke sampai ngerti rasanya kan. sing digawe kumur iku es degan alah seger. Nah, apalagi itu ya mau wudhu berkumurnya pakai es degan lah itu kan. Wah ya sholat terus ya wudhu neh. Ada keterangan air ini air umum ya, air degan apa ya, air ya, air degan itu kan sudah masuk kategori di luar wudhu ya berarti itu ekstrimnya double itu. Karena air degan kan tidak termasuk kategori air mutlak kan, jadi tidak ya itu tidak masuk kategori itu. Nah, termasuk ketika ada orang belum niat ketika subuh baru bangun dan belum niat itu adalah termasuk ketika ada perkara yang membatalkan puasa ya, tetapi itu dilakukan tidak dengan pilihannya sendiri, tapi karena unsur paksaan ya, dipaksa makan dan minum ya. Ini seperti orang dalam keadaan penjara ya, sebagai contoh saja ya, orang yang atau budak begitu ya. Misalnya seorang budak zaman dulu, terus kebetulan tuannya itu non muslim begitu, dan dia tidak moderat di dalam beragama, kemudian si budaknya ketika melakukan puasa disuruh makan macam-macam. Nah ini tidak membatalkan puasa. Enak ya kalau punya bos begini, enak malah ya. Enak.
Ketoknya ngeluh tapi hakikatnya rada warak. Oh, arah. Nah, ini yang menarik masalah semacam ini. Imam An-Nawawi, kalau pakai al itu adalah Imam An-Nawawi yang ngarang Syarah Sahih Muslim ya, bukan Syekh Nawawi Banten. Jadi kalau Oh, Nawawi Banten itu tidak ada alnya, Nawawi saja. Kalau yang ada alnya itu Al Imam An-Nawawi yang punya kitab termasuk Riyadus Shalihin. Jadi tapi kedua-duanya di eranya merupakan ulama besar di mazhab Syafi'i ya. Di eranya ya. Jadi kalau Al Imam An-Nawawi ini kan seorang ahli hadis yang ahli fikih ya. Banyak karyanya tentang hadis, banyak karyanya tentang fikih ya. Itu pakainya al. Lebah Nawawi Banten ini mungkin dulu ayahnya ingin anaknya ini seperti Al Imam An-Nawawi dan kebetulan iya. Secara prestasi sangat-sangat luar biasa Mbah Nawawi. Jadi ulama Indonesia membedakannya dengan Syekh Nawawi Banten itu kalau untuk Syekh Nawawi, kalau Imam Nawawi ya Imam Nawawi. Biasanya penyebutannya pakai Imam dan Syekh. Kalau Syekh itu Syekh Nawawi, kalau Imam Al-Imam An-Nawawi. Jadi ini masalah yang unik, yang asik, yang sudah tak kaji beberapa tahun dan aku sempat tidak menemukan jawabannya dan sudah saya temukan jawabannya ya. Jadi ini yang menarik. Jadi masalah puasa sunat ini kan berbeda dengan pandangan Abu Hanifah ya. Ini menjadi menarik itu karena begitu. Kalau pendapat Abu Hanifah, puasa fardu pun kalau dia malam tidak niat, ya, itu boleh pagi-pagi dia niat asal belum ada sesuatu yang membatalkan puasa yang masuk. Ya. Jadi itu khusus untuk puasa puasa apapun kalau Abu Hanifah lah. Untuk mazhab Syafi'i, untuk puasa fardu diwajibkan niat di waktu malam, tapi kalau sunnah boleh tidak meniatkan di waktu malam. Jadi kalau pagi-pagi kita baru niat itu boleh. Jadi ini yang menjadi bahasa masalah yang menarik itu maksudnya di situ. Jadi kalau ada orang pagi-pagi belum niat ya, termasuk belum ada perkara yang membatalkan puasa yang dia lakukan pagi itu ya, itu tidak menjadikan puasanya batal jika sunnah. Kalau puasa fardu ya tetap tidak sah kalau mazhab Syafi'i. iya, pada tanglet ya. Niki apa itu pernah saya ini di Surabaya itu kan saya kuliah di ITS sambil nunut neng pondok ngoten. Oke. Niki mungkin di apa ya lebih dijelaskan lebih lagi terkait ini. Ini kan ada Imam Syafi'i, ini kan imam kan madhab ya, bukan perorangan tapi apa namanya suatu apa ulama yang memang arahnya kelompok Imam Syafi'i dan seterusnya. Ini kan kemudian apa lagi ini kan termasuk fikihnya ya istilahnya itu. Okay. Nah, kalau tidak salah dengar itu begini, yang ada di hadis-hadis itu dengan fikih itu keterangannya itu lebih apa nih kiainya atau yang apa nih sanadnya itu lebih dulu yang mana ya istilahnya perawi atau napa niki imam madhab. Nah, maksudnya ngeten, kenapa ini terjadi misalnya perbedaan ini dengan ini itu acuannya hadis yang dirawikan suatu imam atau pripun intilanya ini biar apa nih antara yang hadis dengan fikih ini hubungannya nopo atau dulu lebih dulu mana? Ya. Jadi begini, kalau
hadis itu kan sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ya, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau yang melalui sanad-sanad itu, ya, itu kan kemudian dibukukan menjadi buku yang hari ini menjadi sangat banyak ke kita itu kan yang paling kodang di eranya Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah itu kan. Nah, sebelum itu, sebelum era Al-Bukhari, sebelum era itu, sudah ada para ahli hadis yang mengkumpulkan hadis. Salah satunya Abu Hanifah, Imam pendiri mazhab Hanafi itu juga punya musnad. Jadi terus Imam Malik itu punya kitab Al-Muwatta. Terus Imam Asy-Syafi'i punya kitab Hadis Al-Musnad. Terus Imam Ahmad bin Hambal punya kitab Musnad lah. Musnadnya Imam Ahmad bin Hambal ini yang paling besar di antara kitab-kitab kodifikasi hadis. Jadi kitabnya Imam Ahmad bin Hambal itu dalam hadis itu yang paling besar. Imam Bukhari lewat ya. Di Imam Ahmad ini luar biasa. Jadi lebih dulu yang madhab nih kok. Jadi tergantung yang dimaksud hadis itu apakah hanya para pengkodifikasi hadis era Bukhari Muslim atau hadis secara umum. Karena Imam Mazhab ini tidak bisa lepas dari hadis. Tergantung yang dimaksud apa kan. Karena munculnya fikih lebih belakangan dari hadis. Kalau hadis kan sejak Nabi memang sudah ada. Tetapi fikih menjadi istilah disiplin tersendiri yang memisah dari akidah dan dari akhlak tasawuf menjadi disiplin fikih itu lebih belakangan dari hadis. Ya. Hadis munculnya lebih dulu. Cuman hadis dibukukan menjadi sebuah kumpulan-kumpulan hadis atau mudawwan ya dikodifikasi itu eranya per era ada dan ketika masa keemasannya itu kan masanya Imam Bukhari, masa Imam Muslim itu kan masa keemasan kodifikasi hadis. Tapi sebelumnya sudah ada termasuk Imam 4 ini ahli hadis semua. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Masing-masing punya kategorisasi dalam menilai hadis juga ya. Seperti Imam Bukhari dan Muslim itu kan punya gaya sendiri ya, punya gaya yang beda dengan Imam At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah misalnya. Ya, kalau yang dimaksud hadis dan fikih ini adalah antara Imam Bukhari dan Imam Syafi'i misalnya, ya tentu duluan Imam Syafi'i. Tapi kalau hadis yang dimaksud adalah disiplin yang memang ada sejak era Nabi keluar ya duluan hadis. Misalkan yang dimaksud Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Kalau Rawahul Bukhari itu ya yang dimaksud adalah mukharrij. Mukharrij itu orang yang mentahrif hadis atau bisa dikatakan pengkodifikasi hadis. Jadi kalau yang dimaksud eranya Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai itu duluan fikih yang digagas Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi sebenarnya tidak bisa dipisahkan karena Imam Ahmad bin Hambal itu seorang ahli hadis dan muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i dan mendirikan mazhab sendiri. Itu kan unik ya. Di saat yang sama Imam Syafi'i juga seorang ahli hadis. Tetapi dibanding Imam Ahmad, itu Imam Syafi'i kepakarannya lebih ke ilmu diroyatul hadis. Jadi dalam hadis itu ada dua disiplin. Yang pertama yang namanya ilmu riwayah. Yang kedua ilmu diroyah. Ilmu riwayah itu lebih ke konten ini penyebaran redaksinya. Jadi inamal amalu biniyat dihafalke sak redaksi ini sak sanatnya itu ilmu riwayat lah. Yang kedua ilmu diroyah lebih kepada ilmu mengetahui konten. Jadi bagaimana metodologi memahami hadis itu diroyah lah. Misalnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu kalau dilihat dari riwayat hadis ilmu riwayatnya ya, itu masih juara Imam Ahmad bin Hambal muridnya. Tapi ini yang
ini kan Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad, nah kamu itu kan ahli hadis, riwayatnya banyak, bahkan kitab musnadmu itu gini. Ngapain masih belajar sama Imam Syafi'i? Kan begitu ditanya sama muridnya. Dijawabnya begini, ya saya memang hafalan hadisnya lebih banyak, tetapi tidak ada yang lebih paham memahami hadis itu selain Imam Syafi'i. Jadi bisa Kontennya dikatakan lah. Kontennya tadi. Imam Ahmad itu hafal banyak hadis, nggak begitu paham. Tapi nggak begitu pahamnya itu bukan seperti kita ya, bukan seperti kita. Kalau kita nggak paham memang betul nggak paham ya. Tapi maksudnya dibanding Imam Syafi'i itu begitu. Sementara Imam Syafi'i memang itu keahliannya beliau adalah di dalam metodologi apa memahami dalil ya. Jadi logika hukumnya luar biasa. Jadi ini sebagai gambaran saja. Jadi Imam Syafi'i meskipun hafalan hadisnya tidak sebanyak Imam Ahmad bin Hambal, tetapi beliau memiliki metode di dalam memahami hadis yang lebih mapan dan lebih masuk akal karena logika bahasanya luar biasa Imam Syafi'i. Jadi di antara mazhab 4 ini Imam Syafi'i keunggulannya itu di logika kebahasaan. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh mazhab lain. Jadi kalau berbicara logika bahasa itu logika Imam Syafi'i yang paling kuat. Misalnya Imam Malik juga seorang ahli hadis, tetapi nanti ada gaya antara Imam Malik dan Imam Syafi'i karena Imam Malik itu apa ya tinggal di Madinah dan beliau ini seorang tabiin. Jadi kalau nggak tabiin ya tabiin ya. Kayaknya tabiin kayaknya. Jadi beliau itu pokoknya yang bersumber dari ahlu Madinah itu dianggap sebagai sebuah riwayat. Nah, ini yang ditolak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan hadis itu ya harus bersumber dari Nabi dengan sanad-sanad yang jelas. Ini kan menarik ya. Jadi memang disiplin fikih dan hadis beriringan, tetapi kalau yang dimaksud hadis itu eranya Bukhari Muslim ya. Tentu Bukhari Muslim lebih belakangan dan Imam Bukhari pun itu madhabnya Syafi'i. Nah, ini yang menarik di era Imam Abu Hanifah itu ada istilah al-fiqhul akbar. Nah, ternyata al-fiqhul akbar yang dikarang atau autornya Imam Abu Hanifah An-Nu'man itu tidak berbicara fikih ternyata. Jadi ada kitab namanya al-fiqhul akbar. Fikih yang terbesar kan kira-kira. Ternyata isinya bukan fikih. Ternyata isinya itu adalah ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu. Nah, makanya ketika al-fiqhul akbar itu isinya akidah, fikihnya itu namanya al-fiqhul asghar. Jadi persoalan-persoalan yang kecil itu fikih, persoalan yang besar itu teologi kata Abu Hanifah. Ini menarik. Jadi perjalanan kata fikih sendiri begitu. Ini kok tekan kono ki mau piye ceritanya? Nggih, biar Begitu sama ya. yakin ini Bisa dipahami ya? Kenapa? Bisa. Okay, bisa sangat ya. Ini ngerti urut-urutannya nih kan. Oh, ini rohahu ini kan ilmu-ilmu fikih ini yang tahu kan dari fakultas kan, jenengan. Makanya kelebihan untuk tidak artinya begini. Ahli hadis itu kan orang yang memang bergelut dengan riwayat ya, selain hiroya ya. Makanya mereka seakan-akan biasanya merasa menjadi orang yang paling benar. Karena apa? Mereka bergelut dengan sesuatu yang nyambungnya dengan Nabi, jadi seakan-akan yang ideal begitu ya. Nah, makanya ahli hadis itu kalau tidak dibarengi dengan disiplin yang mendalam tentang fikih itu biasanya agak galak. Dan ini tidak terjadi pada Imam An-Nawawi yang pakai al ya. Imam An-Nawawi yang kita Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim. Karena apa? Beliau seorang ahli fikih yang dalam. Jadi mirip dengan Imam Ghazali, mirip dengan Imam Syafi'i ya. Jadi ternyata kepakaran seseorang di dalam fikih, apalagi usul fikih sebagai metode itu akan mengurangi kegalaan seseorang karena ibaratnya orang nyekel hadis itu nek gak duwe perangkat memahami ini galak.
Karena apa? Dia merasa paling ideal. Nabi begini gitu kan. Jadi seakan-akan mengidealkan begitu. Tetapi tidak terjadi pada Imam An-Nawawi. Makanya sekarang kita bisa ngecek hampir ulama-ulama yang mohon maaf dalam tanda kutip ya agak sedikit sulit untuk berdamai, sulit untuk menjadi terbuka. Salah satunya kalangan ahli hadis yang tidak open. Karena itu. Jadi kalau dia punya banyak perakat, insya Allah lebih moderat. Itu kayaknya cukup ya untuk masalah hadis-hadis itu ya. Cukup. Terus sampai mana tadi ya? Niki wakalnya kuluma laib tulisom. Oh tadi sudah itu wadi masalah nafisah sudah. Oh iya. Termasuk ini sama dengan apa namanya? Ketika ada orang tadi kan berkumur tidak ekstrim ya. Jadi ada orang masuk subuh berkumur tidak ekstrim, belum niat puasa, terus masuk ke dalam perut, tetapi karena tidak ekstrim di dalam berkumur ya, ketika dia berniat melanjutkan puasa sah lah. Termasuk dalam hal ini adalah ketika ada orang idza balagha li ijazati li izalati najasati famihi aw atasawuf fa innahu la yajibu. Kalau ada orang membersihkan najis yang ada di dalam mulutnya ya. Ini karena membersihkan najis itu kan berbeda dengan berkumur. Kalau berkumur itu kan sunnah ya. Sementara menghilangkan najis itu kan wajib. Kemudian meskipun dia ekstrim, balago itu kan mubalagoh ya. Banget lagi. Entah cara menggebyur banyune piye begitu ya. Apa ini sikat gigi termasuk ya? Termasuk bisa ya. Hari ini bisa. Jadi misalnya ada cicak pas kita lagi meringis, ada cicak mlebu ngising. Ya misalnya kita badhe mangan sate terus do slereden gitu. Nah, kalau itu kan tidak najis sih. Kalau itu tidak najis. Kalau makanya kalau yang tadi itu yang berkumur ya, berkumur itu kan syaratnya tidak ekstrim walam yubalik ya. Tidak banget aki. Karena mengapa kok ada syarat tidak banget aki? Karena berkumur itu sunnah di dalam wudhu. Kan begitu, sunnah ya. Sunnah. Nah yang ini, yang bawah ini mengapa dia meskipun ekstrim tidak membatalkan karena apa? Menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu kan wajib, tidak sunnah lagi. Nah, contohnya yang kira-kira masuk akal tidak tadi cecak. Ya, masuk akal kalau misalnya kita tidurnya ngorok begitu kan. Oh. Ada cicak kan sok nakal toh misalnya. Ngepasno ya, luru gawang. Ini kan ketika kita membersihkan mulut mesti kan lebih ekstrim daripada hanya sekedar kumur wudhu yang sunnah kan begitu. Nah, atau masuk di hidung kita. Nah kalau dalam keadaan ini dan kita membersihkannya begitu, ini tidak menjadi masalah. Artinya kita bangun tidur puasa sunat ya ini maksudnya, belum niat puasa sunat malam, ya. Bangun tidur, terus ternyata di mulut kita ada itu yang harus dibersihkan najisnya, terus kita kebyur dengan ekstrim dan ada air yang masuk ke perut ya, karena ini membersihkan najis harus ekstrim ya. Kemudian saya itu niat puasa sunat itu nggak masalah, kata Imam An-Nawawi. Jadi ini disamakan dengan tadi yang berkumur ya. Berkumur tetapi berkumur wudhu disyaratkan dia tidak boleh ekstrim karena berkumur hukumnya sunat. Sementara menghilangkan najis itu hukumnya wajib ya. Jadi begitu. Kalau nih yang sikat gigi sama siwakan kan juga sunnah ya. Sunnah, kalau itu sunnah. Itu termasuk yang atas tadi, berkumur tadi ikutnya. Berkumur. Jadi kalau yang sunnah itu disyaratkan tidak ekstrim karena hanya sunnah ya. Tapi kalau yang wajib, ini yang tadi yang bawah karena ada najis dan kebetulan najisnya di mulut kan
Mau nggak mau harus berkumur berarti kan. Iya, mau itu kalau ini memang Dan wajib. untuk khusus membersihkan najis yang wajib ini, meskipun dia mubalaghah, tidak balaghah, itu tidak membatalkan puasanya. Hmm. Jadi ini puasa sunat tadi ya, karena orangnya tidak berniat di waktu malam ya. Ini berarti yang sikat gigi sama siwakan selama sehari penuh waktunya bebas gitu, nggak ada. Oh, kalau itu ada aturannya lain lagi nanti Nah, lain lagi. dimakruhkan setelah ba'da zawal. Oh, oke. Untuk apa? Siwakan apalagi nanti ada setelah ini mungkin ada mesin yang canggih lagi mungkin ya. Tanpa air misalnya begitu. G, kan ada yang tanpa air. Kan kita Terus belum tahu ya. Ada tanpa air. makannya ada rasa jeruk, rasa durian. Itu kan ekstrim. Jadi Ya, iya Makmun. Maksudnya ekstrim itu yang seperti apa? Yang ekstrimnya apa? itu. Contoh ekstrim tadi yang berkumur, yang ekstrim itu yang contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari yang seperti apa gitu loh. Oke. Opo Iya nek. umurnya pakai Fanta atau apa itu ekstrim lah. Pakai es degan mulu. Iya, tadi itu kan dibahas Pak Taurean berkumur pakai degan. Itu ekstrimnya double karena syarat wudhu itu airnya air mutlak ya. Air mutlak itu air yang mutlak. Kalau sudah air degan, apalagi Fanta, apalagi teh hangat gitu, itu untuk wudhu kan saja sudah tidak sah ya. Kok itu digawe berkumur wudhu ya, itu kan sudah ekstrimnya double. Jadi, Apalagi ini yang obat apa namanya, yang untuk itu loh berkumur itu kan sekarang macam-macam kan itu kan. Ada ya berarti di ada jurus dan sebagainya lah ya itu kan itu bagaimana itu untuk berkumurnya mungkin pagi lah mungkin dia pas apa ya habis sahur itu ketiduran misalkan kemudian ya habis kok bangun-bangun sudah setelah selesai subuh kan kemudian dia berkumur pakai ya apa kesini lasrin dan sebagainya lah yang produk-produk kan itu bagaimana kemudian begitu ya. Ya Tidak masalah. Jadi apa namanya? Cuma disyaratkan berkumurnya tidak ekstrim, jadi tidak mubalaghah. Khusus berkumur ini karena berkumur itu kan sunnah ya. Berkumur itu sunnah. Jadi untuk melakukan kesunahan itu boleh selama tidak ekstrim. Mungkin tidak ekstrimnya itu ya. Biasanya berkumur itu kan cukup apa? Sekali 2 kali gebyur udah bersih ya. Nah itu pakai gaya ekstrim, pakai ndangak ke keran misalnya. Kayak nono sing masuk sidik-sidik nah. Misalnya. Nah itu sekarang sudah melebihi batas. Tetapi kalau apa umumnya biasanya dia itu kalau berkumur sambil berdiri atau pakai cukup dingkruk ya. Lagi malah dia itu pakai ndangak apa tirahnya dibalik ke keran itu kan berarti sudah ekstrim itu. Nah itu kalau setelah zuhur hukumnya makruh. Jadi kalau artinya sebenarnya boleh kita mau berkumur sikatan jam 4 sore boleh tapi makruh. Jadi karena kita seakan-akan tidak mengambil inti dari puasa itu yang apa namanya di mana termasuk bau apa adabnya orang yang puasa dinilai begini-begini itu kan salah satu memang konsekuensi ya lah. Kalau itu semuanya kita babat kan kemudian itu makruh hukumnya. Tapi dalam keadaan tertentu yang menuntut itu bisa dilakukan karena hukumnya makruh. Misalnya dengan tiba-tiba apa diundang ngaji di TVRI begitu kan atau di TV One misalnya Pak Tafrikan atau Pak Teguh diundang ngaji di TV One lah. Wah ini audiennya banyak gini ini harus wangi misalnya. Jadi
karena hukumnya makruh ya boleh, tetapi kalau bisa ya jangan. Itu kalau berkumur, karena berkumur itu sunnah. Kalau membersihkan najis ya itu boleh mubalaghah, boleh ekstrim ya. Karena najis itu kalau hanya dengan berkumur biasa mungkin tidak bersih, jadi dia diindikasikan boleh dengan ekstrim ya. Misalnya entah karena najis apalah di mulut atau di hidung, ini kalau hanya dibersihkan biasa mungkin tidak bisa bersih, lah itu boleh ekstrim. Ini kalau membuang najis. Kalau berkumur kan hanya membuang kotoran yang tidak najis ya. Itu disyaratkannya begitu. Terus yang bawahnya itu ada fil fardhi, ini masalah yang diwajibkan berniat di waktu malam kan sholat fardu ya. Ini semua puasa fardu, baik puasanya fardu itu karena nazar ya. Nazar itu kan juga jadi wajib. Misalnya ketika sudah lulus PNS, puasa Senin Kamis selama 5 tahun. Atau Pak Jaya ini nanti diangkat niku AA poso. Pak Jaya ini kan direktur di Tegal lah. Misalnya nanti tahun depan ke Semarang lah. Nanti nazar puasa Senin Kamis selama setahun lah. Itu puasa Senin Kamisnya kan wajib. Kalau puasa Seninnya menjadi nazar, menjadi wajib, itu juga niatnya harus di waktu malam. Puasa kodok juga sama. Puasa kodok bagi perempuan-perempuan yang kodok head itu termasuk yang disyaratkan niat di waktu malam itu adalah meskipun tidak puasa fardu, tetapi yang berpuasa anak kecil. Jadi kalau khusus anak kecil ini selalu disyaratkan niatnya di waktu malam. Termasuk puasa sunat sekalipun ya. Tujuannya adalah agar nanti dia mengetahui hukumnya dengan baik, dengan benar, dan orang sakarepe dhewe nek wis gede. Jadi ini untuk membiasakan. Terus termasuk adalah istisqa ya. Biasanya kan sebelum sholat istisqa itu kan disunahkan berpuasa ya. Nah ketika imam atau pemerintah kan biasanya mau sholat istisqa kon istighfar, kon tobat begitu kan, masuk puasa lah. Puasa yang jenis ini pun ini nanti disyaratkan niatnya di waktu malam. Nah ini yang menarik ini, walai salana saumu naflin yustaratu fitabid illa saumu sobi. Ini yang menarik. Jadi kalau orang dewasa puasa sunat itu kan tidak disyaratkan niat di waktu malam. Jadi kalau waktu pagi itu boleh. Ya. Tapi khusus anak-anak kalau puasa sunat, ini disyaratkan niat di waktu malam. Tujuannya ya untuk membiasakan itu tadi. Ini yang unik ya. Ini yang unik sebetulnya. Terus mungkin saya percepat saja. Karena waktunya sudah jam 6. Ya. Jadi itu kan ada yang dimaksud malam adalah antara maghrib dan subuh. Jadi tidak ada perbedaan. Misalnya jenengan lagi Allahumma lakasum tuh terus niat nawa itu soma godin itu enggak apa-apa karena itu sudah malam. Niatnya habis apa minum langsung niat langsung niat kanggo sesuk boleh ya? Boleh. Karena ini kan bainal ghurub ya, bainal ghurub bisyamsi wa tulu'il fajri. Tapi waktu yang diberlakukan secara umum kok nek besok itu mulai jam 00 itu berapa? Itu kan waktu ini, waktu apa? Waktu syamsiah bukan komariah. Kalau komariah itu malam itu mulai maghrib. Makanya apa namanya? Hilal ru'yatul hilal itu ya di waktu guru bisamsi. Gantian hari itu di maghrib ya? Oke, maghrib dan subuh. Kalau di komariah, kalau di samsiah itu jam 00. Nah, tadi makna esok itu kan gudan kan esok itu. Iya. Besok apa pagi apa? Iya. Jadi kalau apa habis Allahumma lakasum tuh kok langsung nawa itu saumagodin, nah itu sudah sah karena sudah
pada waktu malam. Meskipun nanti ada beberapa ulama yang rodok ribet, misalnya harus sepertiga akhir macam-macam, tetapi itu tidak membatasi bahwa waktu malam itu ya mutlak, ya, mulai maghrib sampai subuh. Dalilnya ini ya, mazhab Syafi'i kekeh dengan niat di waktu malam itu kan ada hadis man lam yubayyit qabla al-fajri fala siyama lahu. Terus yang kedua, man lam yubayyit niyat siyami qabla al-fajri fala siyamun lahu sahihun. Jadi Imam Syafi'i memang pernah berkata, pokoknya kalau ada hadis, kok hadis itu sahih, beliau berkata, fahuwa madhabi. Jadi Imam Syafi'i itu seorang mujtahid yang juga menjunjung tinggi hadis ya. Kalau ada hadis sahih pasti beliau akan menjadikannya sebagai pedoman. Terus yang dimaksud niat di waktu malam itu kan adanya iqa'an fi juz'in min ajza'il laili min. Jadi boleh di waktu kapan saja, di menit keberapa, di detik keberapa saja boleh ya. Antara maghrib dan subuh. Ini sudah tidak menjadi masalah. Karena ada hadis itu man lam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ini saya kira cukup ya untuk pembahasan memalamkan niat lah. Ini yang besok mungkin minggu depan menarik tentang niat puasa itu Ramadhana atau Ramadhani ya. Ini nanti dibahas di situ itu nanti di minggu depan ini. Oh, okay. Apa itu somagot? Kan anak ada Ifadri Sari, Ramadhana atau Ramadhani kan begitu. Ini Padahal itu yang meh tak takon ke wingi loh. Jadi ini angin masjid ini sanksi. Minggu. Kemarin kita pernah tak singgung ya Pak Tafrikan ya tentang Ramadan. Pas awal itu. Pas awal. Makanya langsung suruh direkomendasikan pakai bahasa Jawa kan. Iya. Nek aku sih lebih lentur begitu ya karena kadang-kadang misalnya nek bagi orang yang tahu nahu sorof kan nek kemudian dibaca nggak sesuai kan kadang grundel ya. Itu salah satu obat grundelnya ya yang dianggap itu justru Jawanya itu karena niatkan yang hati toh. Bukan aku niat kosong besok karena poso Ramadan besok tahun ini itu lebih masuk daripada yang Ramadan dan Ramadhani. Begitu mungkin. Yang penting orang niat gini ya. Sing niate iki apa? Ramadhani. Oh, niate T-ne hilang ya. Nggih, ngoten menawi nggih kita lajengaken di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Moga ditutup Pak Taufikan. Oke.